Nana jari Imam Ghazali wocong, pulau nyakseni tenan. Sama arah percaya sinau Ihya Kitabul Halal wal Haram. Itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud. Padahal beliau termasuk Sayyidu Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, rungokno. Orang itu kalau didorong hanya punya kifayata yaumin biyaumin, yang penting iso mangan sesuk. Karena zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, gue belanja sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak 3, misalnya, punya istri 1. Berarti rata-rata 1 hari saya butuh uang berapa? Misalnya normal 20 kali 5 misalnya berapa? 100.000. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100.000 saja cukup, sementing sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai, zakat itu 84 gram. Jadi nisabnya zakat itu minum 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud, 84 apa? Gram, kempun gram. Kan 20 miskol sama dengan 84 gram, pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa itu? 42 juta. Ya 40 kan? 42 juta. Kalau orang hanya miliki 1 hari 100.000, kapan dia zakat, kapan dia haji? Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'ati dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa sukutil kafarat al maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup wa huwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad. Kalau orang Islam hanya punya uang 100.000, lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya, kayak kasus, terus kita punya kekuatan apa? Kalau semua orang Islam hanya miliki kifayata yaumin biyaumin. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk melawan non-muslim misalnya, yang harbin. Makanya kata Imam Ghazali, soal mal itu alha, ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha? Saya baleni malih. Harta elek kan mergo innama kanatil amwal misalnya syarron mergo alha. Harta jelek itu karena alha. Lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu ndak alha, malah jadi energi jihad misalnya ada. Makanya menurut saya sementing wong soleh sih, agar soleh melarat ya oke, perkara terus sabar untuk swarga, soleh juga ya oke, terus mlebu. Problemnya nak rasoleh itu juga ya men pulau wedoan, nak rasoleh melarat ya malah nyopet. Pokoknya bolak-balik rasoleh itu masalah. Mulanya yang penting itu soleh sih, penting kuncinya itu soleh sih. Liane itu serap penting. Mergo nak soleh misalnya terus seneng wedoan kan tetap dinikah sana ya akeh wong Islam. Misalnya nak sing seneng wayo, nak sing seneng mergawe ya terus ekonomi dikuasai wong Islam. Nah ekonomi dikuasai wong fasik ya bengok-bengok. Dikuasai wong dolim ya kowe bengok-bengok. Mendingan Islam wong soleh menguasai nopo ekonomi. Ini problem, makanya aku baleni malah iki nek kepengin ngalim fikih supaya ora sektarian, ora asofia. Lafat Quran sing mutaaddi mutaadena. Misalnya alha itu dari apa? Menjadikan lupa. Lah ya menjadikan lupa dari apa? Dari Allah. Sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa, ya sudah khusus dia nggak masalah. Mulane masyhur misalnya di Jawa Tengah nyuwun sewu ya ada saja. Orang torekoh soleh yang kita hormati bersama, tapi kadang main urgent. Rasa buat tiru urgent halal aku niru iku. Iku pas main urgent eling pangeran, aku eling sopo. Kan mahal. Kok pena anak dekne halal terus, nak aku karo ora ngono kelakuan, sing masalahnya kelakuan. Ini memang nyata, itu senyata-nyatanya. Jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti nggak sama. Setiap individu pasti tidak. Gua balik ini malah ya. Alha yulhi ilhaan, maknanya nglalekno sangka. Sehingga alat musik disebut alat malahi, alat sing nglalek.
Oke, taruhan pertama haram. Saya ulang lagi, taruhan pertama haram. Tapi kowe wani ngaramno beberapa wong soleh sing mengaransemen sholawat terus ra ono unsur pornografi, ra ono unsur lanang wedok. Terus dadekno wong asik eling pangeran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi sing wong krungu nangis padahal ono origine. Sing dari alat organ nganggo terbangan wong iku nganti kupinge ditutupi mergo kala kathong gak karu-karuan misalnya. Ya wis koyo ngono-ngono iku wis ora usah komen wis mbah sekare pangeran. Ya sing kok wae cocokan ning akhirat sing swarga sop. Ini masalah, ya masalah fikih ya, makanya hati-hati ya. Jadi Imam Ghazali itu mendeskripsikan begini, harta itu takasur itu alha. Ya alha itu siapa? Karena nanti kalau kamu fatwa orang Islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari, nanti kamu meruntuhkan kekuatan Islam. Yaitu wong ra ono haji, gak ono nopo zakat, gak ono jihad melawan non muslim sing harbi. Itu dari Imam Ghazali wa huwa fi ghayatil kubhi, fatwa itu sangat-sangat buruk. Mergo ini ngrubono Islam. Sekarang wong sak donya bangga mbek Islam mergo haji itu di atas Vatikan. Gara-gara wong difaham zuhud wong sak donya ora kelar haji wong duwe mau 100.000. Wis esuk golek-golek meneh. Bar dinggo golek-golek. Hancur Islam. Makanya kata Imam Ghazali, Nabi itu ya zuhud, tapi nyatanya Nabi haji. Ketika haji Nabi memberi hadiah 100 unta untuk Ka'bah. Saiki wong ngekei unta 100 itu melarat akhirnya. Apa sugih? Tapi Nabi sering gak dahar nanti diganjel watu. Iku melarat ta sugih? Melarat. Lah niru melarat terus keterusan, gak tahu kelar kaji. Sing sugih gak gelem leren. Ya wis malah wis jadi wong alim fatwa terus gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu kondisi real dalam sejarah Islam. Nak cara kula saged kok. Kula nu nglampahi niku wis saged. Ya wow, misalnya nak nggo kepentingan agama kita loyal, nak nggo pribadi sak kadare tetep saged. Sing penting kula niku ngelingno jenengan ya aja geman gawe hukum. Nggih kula wong ngaji sore mun eling. Hukum sing gak eksplisit disebut Quran iku wong ora oleh kecangkeman. Piye-piye hukum ngatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Kados kula ngaji sik sore wa bala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hada halal wa hada haram. Ujung-ujunge li taftaru ala wahid. Saiki misale wong Islam mbok kon melarat. Jebule sing wong kafir sugih, wong fasik sugih. Wong salat buruh wong ora salat. Wong tukang ngaji buruh wong germo mergo sing duwe duit. Wong Islam buruh wong non muslim. Melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat itu buruk sekali. Iya betul. Kalau baleni malih wong Islam bu fatwa ini bukan melarat. Itu akhirnya wong Islam buruh non muslim. Sing sholat buruh wong ora sholat. Sing anti zina kudu buruh penggawean ning nggon prostitusi. Mau hanya cari makan. Kacau kan itu. Tapi kowe fatwa misal wong Islam kudu sugih ngene-ngene. Akhirnya wong Islam do koruptor menghalalkan segala cara mergo fatwa dikongkon. Sebenarnya di Barno ben karek totalan budi. Tapi apapun itu kita sebagai faqih, sebagai ahli fikih harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini harus diomongkan. Mulane ana cerita ada ulama yang dia fatwa itu syarat saya ngiringakno hisab hukum melarat. Amin ngomong ngono terus. Tapi kebetulan dia orang soleh. Ngipi ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lugu ning singgasana raja, bojone wakeh mbek bangun Baitul Maqdis. Terus dekne wong melarat, arep-arep dikeki wong dadi problem. Ki nang terusno fatwamu. Sing aku sugih bangun Baitul Maqdis, kowe melarat mikir awakmu ngel-ngelo wong. Terus lek berjuang kapan? Tangi turu dene pidatone, fatwa kami cabut. Karena ini memang fatwa itu seperti itu, memang resiko. Fatwa itu resiko, makanya saya tadi ngomong terus ora usah kecangkeman muni sing apik wong Islam piye wong ilmu pas-pasan wae mesti kok ditaftaru ala wahid berarti pasti kamu bohong. Nah soal kamu milih zuhud ya pilih wae tapi ora usah jadi fatwa. Fatwa itu kan jadi gerakan. Kalau ingin zuhud ya zuhud saja, tidak usah difatwakan secara nopo massal. Karena kalau ini masif nanti orang Islam melarat semua, tidak ada yang haji, tidak ada yang jihad, tidak ada yang macam-macam.